Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tentang communicative language teaching. Asal-usul pengajaran bahasa komunikatif dapat ditemukan dalam perubahan tradisi pengajaran bahasa Inggris yang berasal dari akhir 1960-an sampai saat itu. Pengajaran bahasa situasional mewakili pendekatan utama Inggris untuk mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dalam pengajaran bahasa situasional, bahasa diajarkan oleh mempraktikkan struktur dasar dalam aktivitas berbasis situasi yang bermakna. Tetapi, sama seperti teori linguistik yang mendasari audiolingualism ditolak Amerika Serikat pada pertengahan 1960-an, ahli bahasa terapan Inggris mulai mempertanyakan asumsi teoritis yang mendasari situasional pengajaran bahasa. Pada akhir 60-an, jelas bahwa pendekatan situasi telah berjalan. Tentu saja tidak ada masa depan di benua untuk mengejar khayalan dari prediksi bahasa berdasarkan peristiwa situasi. Apa yang diperlukan adalah studi lebih dekat bahasa itu sendiri dan kembali ke konsep tradisional itu. Ucapan mengandung makna dan mengungkapkan makna dan niat para pembaca serta penulis yang menciptakannya. Ini sebagian merupakan tanggapan terhadap jenis kritik yang menonjol. Linguis Amerika Noam Chomsky telah menyampaikan pada linguistik struktural teori dalam buku klasik Synthetic Structure. Chomsky telah menunjukkan bahwa teori struktur bahasa standar saat ini tidak mampu menjelaskan karakteristik mendasar bahasa, kreativitas, dan keunikan kalimat individu. Ahli bahasa terapan Inggris menekankan dimensi fundamental lain dari bahasa yang tidak cukup diperhatikan dalam pendekatan pengajaran bahasa saat ini, potensi fungsional dan komunikatif bahasa. Mereka melihat kebutuhan untuk fokus dalam pengajaran bahasa pada kemahiran komunikatif daripada penguasaan struktur belaka. Cendekiawan yang menganjurkan pandangan bahasa ini seperti Christopher Chandlin dan Henry Widdowson memanfaatkan karya ahli bahasa fungsional Inggris. Vino, Chora, dan Brumfield mengkontraskan fitur pembeda utama metode audiolingual dan pendekatan komunikatif menurut penafsirannya. Jika audiolingual disebabkan oleh struktur dan bentuk lebih dari makna, dan communicative approach pengajaran bahasa komunikatif, makna adalah yang terpenting. Audiolingual menurut hafalan dialog berbasis struktur, namun pengajaran bahasa komunikatif dialog jika digunakan berpusat di sekitar fungsi komunikatif dan biasanya tidak hafal. Lalu di audiolingual, item bahasa tidak tentu dikontekstualisasikan, sedangkan pendekatan komunikatif, kontekstualisasi adalah dasar premis. Di audiolingual, belajar bahasa adalah belajar struktur, suara, atau kata-kata. Namun, di communicative language, belajar bahasa adalah belajar untuk menyampaikan. Di audiolingual, penguasaan atau belajar berlebihan adalah yang dicari. Namun, di communicative language, komunikasi yang efektif yang dicari. Selain sebagai contoh yang menarik tentang bagaimana para pendukung pengajaran bahasa komunikatif menumpuk kartu sesuai dengan keinginan mereka, rangkaian seperti itu kontras menggambarkan beberapa perbedaan utama antara pendekatan komunikatif dan tradisi sebelumnya dalam pengajaran bahasa, yang lebih penerimaan pendekatan komunikatif dan cara yang relatif bervariasi di mana itu ditafsirkan dan diterapkan dapat dikaitkan dengan fakta itu. Praktisi dari tradisi pendidikan yang berbeda dapat mengidentifikasikan dengan itu dan akibatnya menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Salah satu pendukung Amerika Utara, Savignon, misalnya menawarkan presiden untuk communicative language
Teaching, komentar oleh Montaigne tentang pembelajaran bahasa Latinnya melalui percakapan daripada melalui metode biasa, analisis formal, dan terjemahan. Bahasa versi pembelajaran dari perspektif pembelajaran yang lebih umum biasanya disebut sebagai belajar dengan melakukan atau pendekatan pengalaman. Gagasan tentang praktik tindakan komunikatif langsung daripada yang tertunda merupakan inti dari sebagian besar interpretasi communicative language teaching. Di teori bahasa, pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa berangkat dari teori bahasa sebagai komunikasi. Tujuan pengajaran bahasa adalah untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai komunikatif. Hamas menciptakan istilah ini untuk membedakan komunikasi dengan bahasa. Teori linguistik terutama berkaitan dengan pembicara pendengar yang ideal dalam masyarakat tutur yang benar-benar homogen, yang mengetahui bahasanya dengan sempurna dan tidak terpengaruh oleh kondisi tata bahasa yang tidak relevan seperti keterbatasan ingatan, gangguan pergeseran perhatian dan minat, dan kesalahan acak atau karakteristik dalam menerapkan pengetahuannya tentang bahasa dalam kinerja nyata. Dalam pandangan Hamas, seseorang yang mengakui sisi kompetensi komunikatif memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan satu, apakah dan sejauh mana sesuatu secara formal mungkin, dan dua, apakah dan sejauh mana sesuatu dapat dilakukan berdasarkan sarana implementasi yang tersedia. Dan yang ketiga, apakah dan sejauh mana sesuatu itu sesuai dan cukup bahagia atau berhasil dalam kaitannya dengan konteks di mana ia digunakan dan dievaluasi. Dan keempat, apakah dan sejauh mana sesuatu benar-benar dilakukan dan apa yang diperlukan untuk melakukannya. Teori tentang apa yang diperlukan untuk mengetahui suatu bahasa menawarkan lebih banyak lagi pandangan yang komprehensif dari pandangan Chomsky kompetensi yang berhubungan terutama dengan pengetahuan gramatikal abstrak, linguistik, lain teori komunikasi yang disukai dalam communicative language teaching adalah akun fungsional Halliday dari penggunaan bahasa. Pada level teori bahasa, pengajaran bahasa komunikatif memiliki dasar teoretis yang kaya. Jika beberapa ciri dari pandangan komunikatif bahasa ini adalah sebagai berikut. 1. Bahasa adalah sistem pengungkapan makna. 2. Fungsi utama bahasa adalah untuk interaksi dan komunikasi. 3. Struktur bahasa mencerminkan penggunaan fungsional dan komunikatifnya. 4. Satuan utama bahasa bukan hanya fitur tata bahasa dan strukturnya, tetapi kategori, makna fungsional, dan komunikatif. Di teori belajar ini berbeda dengan jumlah yang telah ditulis dalam literatur pengajaran bahasa komunikatif tentang dimensi komunikatif bahasa. Sedikit yang telah ditulis tentang teori belajar, misalnya menawarkan pembahasan tentang teori belajar, unsur-unsur teori belajar yang mendasari dapat dilihat dalam beberapa praktek komunikatif language teaching. Namun salah satu elemen tersebut mungkin dideskripsikan sebagai prinsip komunikasi. Catatan yang lebih baru tentang pengajaran bahasa komunikatif bagaimanapun telah berusaha untuk menggambarkan teori proses pembelajaran bahasa yang sesuai dengan pendekatan komunikatif. Survei penelitian penguasaan bahasa kedua sebagai sumber belajar, teori dan mempertimbangkan peran variabel linguistik, sosial, kognitif, dan individu dalam pemrolehan bahasa. Ahli teori lainnya, misalnya Stephen Krashen, yang tidak terkait langsung dengan bahasa komunikatif, mengajar telah mengembangkan teori-teori yang dikutip sebagai kompatibel dengan prinsip-prinsip. Krashen melihat akuisisi sebagai proses dasar terlibat dalam pengembangan kemahiran bahasa dan membedakan proses ini dari belajar. Akuisisi mengacu pada perkembangan yang tidak disadari sistem bahasa sasaran sebagai akibat penggunaan bahasa secara nyata komunikasi.
Belajar adalah representasi dari gramatikal pengetahuan yang dihasilkan dari instruksi dan itu tidak dapat menyebabkan akuisisi. Ini adalah sistem yang diperoleh yang kami gunakan untuk menciptakan ucapan selama penggunaan bahasa secara spontan. Sistem yang dipelajari dapat melayani hanya sebagai pemantau output dari sistem yang diakuisisi, dan ahli teori akuisisi bahasa kedua lainnya biasanya menekankan bahasa itu belajar muncul melalui penggunaan bahasa secara komunikatif daripada melalui latihan keterampilan berbahasa. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.